Keriuhan terjadi di luar lokasi debat Pilgub putaran kedua di Medan, Sumatera Utara. Teriakan antar pendukung berlanjut pada aksi saling lempar botol mineral antar kedua pendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara. Kondisi kian ricuh saat calon gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution keluar dari lokasi. Kendaraan yang ditumpangi Bobi dan sang istri Kahiyang Ayu tak luput dari sasaran pelemparan. Atas insiden ini, Ketua Tim Pemenangan Bobi Surya Hinca Panjaitan langsung membuat laporan ke Polrestabes Medan. Meski jaraknya jauh karena saya juga di mobil, tapi melihat sendiri terjadi apa yang kita sebut tadi malam itu ada pelemparan, tapi kita tidak tahu siapa yang melempar dan pakai apa, suara itu ada itu. Dan kemudian malam itu juga saya koordinasikan tim hukum kami kumpul di sini dan menyiapkan untuk menyampaikan laporannya. Mengapa harus dilaporkan gitu ya? Supaya pemilu damai ini, pemilu kita ini damai, riang gembira, dan beradu gagasan dan konsep lah. Sementara Polda Sumatera Utara akan segera melakukan investigasi dan mengimbau warga menjaga situasi tetap kondusif. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Polisi menyita uang tunai 73 miliar dan 2 pucuk senjata api dari kasus judi online yang melibatkan 11 oknum staf Kemenkomdigi. Diisukan masuk kepengurusan Partai Golkar, nama Jokowi tidak masuk dalam kepengurusan Golkar yang baru. Bersama saya Raisa Nadia, berikut seputar News Pagi selengkapnya. Pemirsa, tim SAR gabungan mengevakuasi ratusan warga korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang mengungsi di perkebunan Waimuring, Kabupaten Flores Timur, Kamis siang. Ratusan warga tersebut ditempatkan ke lokasi pengungsian yang disiapkan pemerintah daerah. Ratusan warga mulai dari bayi, balita, orang dewasa hingga lansia dievakuasi menggunakan mobil tim SAR dan Brimob menuju kantor Kecamatan Wulanggitang. Pasca Gunung Lewotobi laki-laki erupsi besar 3 November lalu, mereka mengungsi ke perkebunan Waimuring karena dinilai cukup aman. Tadi malam dia keluar abu dengan batu kerikil. Akhirnya tadi pagi lagi kami terpaksa harus mengungsi ke Lewotobi. Pagi ini kami harus mengungsi ulang lagi. Berapa banyak kakak? Ini sudah diungsikan. Oke, sudah diungsikan. Sementara itu, Wadanyon Brimob Kompi B Maumere, Ajun Komisaris Polisi Agustinus Sulvester mengatakan ratusan warga ditempatkan ke lokasi pengungsian aman yang disiapkan pemerintah, dan saat ini tim gabungan mengevakuasi pengungsi di Desa Konga dan Bokang karena Gunung Lewotobi masih erupsi. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura melaporkan. Presiden Prabowo Subianto resmi membuka Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2024 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat. Dalam pidatonya di Rakornas ini, Presiden Prabowo mengapresiasi inisiatif Menteri Dalam Negeri dengan penyelenggaraan rapat Rakornas Koordinasi Nasional yang melibatkan seluruh pengambilan keputusan baik di tingkat pusat maupun daerah. Rakornas yang mengusung tema implementasi Asta Cita menuju Indonesia Emas tahun 2024 ini dihadiri sekitar 5.360 peserta pemerintah daerah, mulai dari gubernur hingga wali kota, kepala kejaksaan tinggi dan negeri, unsur Polri dan TNI, serta penyelenggara pemilu. Menurut Prabowo, Rakornas ini merupakan wadah yang strategis untuk membangun komitmen bersama bagi seluruh pengambil keputusan demi menentukan arah bangsa ke depan. Sangat menghargai langkah ini karena ini bisa dikatakan adalah kesempatan pertama saya untuk bicara dengan seluruh pengambil keputusan di Republik kita. Saya kira
ini adalah suatu momen yang sangat bermanfaat, sangat strategis. Polisi menyita uang tunai 73 miliar rupiah dan 2 pucuk senjata api dari kasus judi online yang melibatkan 11 oknum staf Kemenkomdigi. Polisi juga meminta PPATK segera memblokir 47 rekening milik para tersangka judi online. Saya fokus urus operasi dan dandan. Kita dukung penegakan hukum, dan yang ketiga kita tetap serius dalam judi online. Kita warga negara. Nanti katanya polisi mau mendalami kok. Tunggu aja dalamnya. Siap dipanggil juga. Maaf tidak. Mantan Kemenkominfo Budi Ari siap mendukung pemberantasan judi online yang kian meresahkan. Budi bahkan siap dipanggil untuk memberi keterangan jika diperlukan. Pasalnya kepada media, Budi juga mengaku mengenal 11 pegawai Kemenkomdigi tersangka dalam judi online yang kini telah dinonaktifkan. Foto kedekatan Budi Ari dengan staf Kemenkomdigi, salah satu tersangka judi online Adi Kismanto, bahkan viral di media sosial. Adi diketahui direkrut melalui jalur ilegal untuk berperan penting sebagai pengendali situs judi online saat Budi Ari menjabat di Kemenkominfo. Sementara selain masih memburu 2 DPO lain dalam kasus judi online, polisi kini telah menyita sejumlah barang bukti uang tunai senilai 73 miliar rupiah, 2 buah senjata api, 16 unit kendaraan roda 4 unit bangunan hingga 11 unit jam tangan mewah. Polisi juga mengajukan pemblokiran terhadap 47 rekening milik para pelaku ke PPATK. Kemudian penyidik juga telah mengajukan pemblokiran terhadap 47 rekening milik para tersangka dan sedang menginventarisir rekening website judi online untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran. Sementara dampak judi online bukan hanya berisiko bagi finansial pemain, namun juga mental dan emosi pemain yang bisa berpengaruh negatif kepada lingkungan, terutama keluarga terdekat. Sayangnya Kementerian Komunikasi dan Digital yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan judi online justru terlibat dalam pusaran mafia judol. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo melalui Kementerian Komunikasi dan Digital meminta kasus judi online segera diberantas hingga tuntas. Kepada Menkomdigi Mutia Hafidz, Prabowo juga menginstruksikan pemberantasan judi online tidak boleh ada kong kali kong. Tadi sampaikan juga di dalam rapat bahwa yang menjadi korban adalah masyarakat kecil. Ini kenapa beliau menaruh perhatian besar dan kembali disampaikan oleh beliau dalam rapat kabinet hari ini. Arahannya tidak boleh ada yang kong kali kong, tidak boleh ada yang membacking. Jadi beliau ingin ini betul-betul selesai, bekerja sama para lintas kementerian, lintas lembaga termasuk Polri, Kejaksaan Agung, Kemkomdigi, Kemenkopolkam, dan kebetulan kami dan Kapolri juga sudah amat sering berkomunikasi, dan kemarin di bawah Menko Polkam juga kita sudah melakukan rapat, bahkan mengeluarkan atau memutuskan ada des khusus. Pemirsa, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia mengumumkan pengurus Partai Beringin periode 2024-2029. Dari jajaran pengurus partai tidak terdapat nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo maupun Wakil Presiden Gibran. Nama Jokowi dan putra sulungnya sempat santer terdengar akan masuk dalam struktur Partai Golkar. Jokowi sempat dikabarkan akan menjadi Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar. Namun posisi tersebut dijabat oleh Agus Gumiwang Kartasasmita. Sementara politisi lain yang masuk dalam struktur kepengurusan Partai Golkar diantaranya Bambang Susatyo, Aceh Hasan, Idrus Marham hingga Mutia Hafidz. Selain nama-nama tersebut, terdapat 2 anak dari 2 mantan Ketua Umum Golkar, yakni anak Akbar Tanjung, Fitri Krisnawati Tanjung, sebagai Sekretaris Departemen Kewirausahaan DPP Golkar, dan putra Yusuf Solihin Kala yang menjabat Ketua DPP Golkar bidang kewirausahaan. Hari ini kami menyampaikan bahwa nama Bapak Presiden nomor 7, Presiden yang ke-7, yaitu Bapak Presiden Jokowi, tidak dalam kepengurusan baik Dewan Kehormatan
Dewan Pembina maupun dalam struktur, termasuk Mas Wapres. Masih banyak, tapi Bapak Presiden Jokowi ini kan tokoh bangsa. Bapak Presiden ini kan, Bapak Presiden yang ke-7 ini kan pasti punya pertimbangan-pertimbangan. Tidak semua aspirasi kan bisa diterima. Alami luka senjata tajam, seorang wanita menjadi korban kekejian pelaku begal di kawasan industri Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Seputar iNews Pagi. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, tim pemenangan Cagup Bobi Nasution Surya melapor telah mendapat pelemparan terhadap konvoi mereka usai acara debat di Medan. Pelemparan ini disinyalir saat kedua pendukung terlibat saling lempar di jalan usai acara debat. Keriuhan terjadi di luar lokasi debat Pilgub putaran kedua di Medan, Sumatera Utara. Teriakan antar pendukung berlanjut pada aksi saling lempar botol mineral antar kedua pendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara. Kondisi kian ricuh saat calon gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution keluar dari lokasi. Kendaraan yang ditumpangi Bobi dan sang istri Kahiyang Ayu tak luput dari sasaran pelemparan. Atas insiden ini, Ketua Tim Pemenangan Bobi Surya Hinca Panjaitan langsung membuat laporan ke Polrestabes Medan. Meski jaraknya jauh karena saya juga di mobil, tapi melihat sendiri terjadi apa yang kita sebut tadi malam itu ada pelemparan, tapi kita tidak tahu siapa yang melempar dan pakai tadi suara itu ada itu. Dan kemudian malam itu juga saya koordinasikan tim hukum kami kumpul di sini dan menyiapkan untuk menyampaikan laporannya. Mengapa harus dilaporkan gitu ya, supaya pemilu damai ini, pemilu kita ini damai, riang gembira dan beradu gagasan dan konsep lah. Sementara Polda Sumatera Utara akan segera melakukan investigasi dan mengimbau warga menjaga situasi tetap kondusif. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menyita uang tunai 73 miliar rupiah dan menemukan 2 pucuk senjata api dari kasus judi online yang melibatkan 11 oknum staf Kemenkomdigi. Polisi juga meminta PPATK segera memblokir 47 rekening milik para tersangka judi online. Saya fokus urus operasi dan dandan. Kita dukung penegakan hukum, dan yang ketiga kita tetap serius atas judi online. Kita warga negara. Nanti katanya polisi mau mendalam kok. Di dalam siap maaf tidak. Mantan Kemenkominfo Budi Ari siap mendukung pemberantasan judi online yang kian meresahkan. Budi bahkan siap dipanggil untuk memberi keterangan jika diperlukan. Pasalnya kepada media, Budi juga mengaku mengenal 11 pegawai Kemenkomdigi tersangka dalam judi online yang kini telah dinonaktifkan. Foto kedekatan Budi Ari dengan staf Kemenkomdigi, salah satu tersangka judi online Adi Kismanto, bahkan viral di media sosial. Adi diketahui direkrut melalui jalur ilegal untuk berperan penting sebagai pengendali situs judi online saat Budi Ari menjabat di Kemenkominfo. Sementara selain masih memburu 2 DPO lain dalam kasus judi online, polisi kini telah menyita sejumlah barang bukti uang tunai senilai 73 miliar rupiah, 2 buah senjata api, 16 unit kendaraan roda 4, 4 unit bangunan hingga 11 unit jam tangan mewah. Polisi juga mengajukan pemblokiran terhadap 47 rekening milik para pelaku ke PPATK. Kemudian penyidik juga telah mengajukan pemblokiran terhadap 47 rekening milik para tersangka dan sedang menginventarisir rekening website judi online untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran. Sementara dampak judi online bukan hanya berisiko bagi finansial pemain, namun juga mental dan emosi pemain yang bisa berpengaruh negatif kepada lingkungan, terutama keluarga terdekat. Sayangnya Kementerian Komunikasi dan Digital yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan judi online justru terlibat dalam pusaran mafia judol. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia mengumumkan pengurus Partai Beringin periode 2024-2029. Dari jajaran pengurus partai tidak terdapat nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo maupun Wakil Presiden Gibran. Nama Jokowi dan putra sulungnya sempat santer terdengar akan masuk dalam struktur Partai Golkar. Jokowi sempat dikabarkan akan menjadi Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar. Namun posisi tersebut dijabat oleh Agus Gumiwang Kartasasmita. Sementara politisi lain yang masuk dalam struktur kepengurusan Partai Golkar diantaranya Bambang Susatyo, Aceh Hasan, Idrus Marham, hingga Mutia Hafidz. Selain nama-nama tersebut, terdapat 2 anak dari 2 mantan Ketua Umum Golkar, yakni anak Akbar Tanjung, Fitri Krisnawati Tanjung sebagai Sekretaris Departemen Kewirausahaan DPP Golkar, dan putra Yusuf Kala, Solihin Kala, yang menjabat Ketua DPP Golkar bidang kewirausahaan. Saudara Fal, hari ini kami menyampaikan bahwa nama Bapak Presiden nomor 7, Presiden yang ke-7, yaitu Bapak Presiden Jokowi tidak dalam kepengurusan baik Dewan Kehormatan, Dewan Pembina maupun dalam struktur. Termasuk Mas Wapres. Masih banyak, tapi Bapak Presiden Jokowi ini kan tokoh bangsa. Bapak Presiden ini kan, Bapak Presiden yang ke-7 ini kan pasti punya pertimbangan-pertimbangan. Tidak semua aspirasi kan bisa diterima. Jelang Pilkada serentak, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menambahkan fitur Arithmetic Card dalam aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap. Fitur tersebut berguna untuk mengantisipasi salah hitung suara. Guard itu penjaga. Jadi kalau misalnya 1 tambah 1 itu bukan 2, maka akan ada alert warna merah dan warna kuning dalam sistem Sirekapnya mobile yang dipegang oleh KPPS. Juga menyempurnakan Sirekap dalam bentuk offline. Jadi offline itu dia saat masuk sudah ada di handphone, kemudian nanti di hari H tidak ada jaringan internet, nggak ada masalah. Sebagai rangkaian dari perayaan hari ulang tahun ke-35, MNC Group mengadakan berbagai turnamen olahraga bagi para karyawannya, diantaranya basket dan tenis meja. 15 tim dari cabang olahraga basket dan 18 tim dari tenis meja tampil untuk merebut posisi terbaik dalam turnamen MNC Sports Competition. Pertama turnamen cabang olahraga basket MNC Sports Competition 2024 digelar di lapangan Playfield Court Palmerah, Jakarta Barat. Sebanyak 15 tim saling adu strategi dan berjuang untuk memperebutkan gelar juara dalam rangkaian HUT ke-35 MNC Group. Dan dari pertandingan yang pertama tadi memang seru ya, bahwa kebersamaan kita dalam merayakan HUT ke-35 MNC Group, kita bersama-sama tapi sportif untuk membangun masa depan kita ke depan. Ya, yang pasti seru, ini kan juga ajang silaturahmi sama grup-grup yang lain. Jadi kalau untuk hasil sih kita lakuin yang maksimal aja sih yang pasti. Terus diadain tiap tahun, hadiahnya makin banyak, sponsornya juga makin. Tak hanya turnamen basket, cabang olahraga tenis meja pun digelar bagi karyawan MNC Group. Sebanyak 18 unit bisnis MNC Group turut ambil bagian pada ajang MNC Sports Competition yang berlangsung di MNC Tower, Jakarta. Pesertanya juga cukup antusias dan banyak juga yang menonton, jadi bersyukur sekali, mudah-mudahan acara ini berlanjut terus ya dari tahun. Iya, jadi nambah relasi pertemanan aja sih, sama nambah juga kita aktivitas yang kita lakukan selain bekerja. Harapannya tentu semakin maju, semakin jaya. Bertema 35 tahun berkarya, membangun masa depan bersama, kegiatan MNC Sports Competition ini merupakan rangkaian acara dalam memperingati hari ulang tahun MNC Group ke-35, sekaligus meningkatkan solidaritas, silaturahmi, dan kekompakan antar karyawan, serta unit bisnis di bawah naungan MNC Group. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam cara dilakukan untuk mendukung perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satunya peluncuran kemasan eksklusif salah satu brand susu terkemuka di Indonesia.
Berkolaborasi dengan Timnas Indonesia dan PSSI, Indomilk meluncurkan produk dengan kemasan edisi eksklusif, yakni gambar wajah para punggawa skuad Garuda di kemasan susu Indomilk. Sejumlah bintang timnas diantaranya Witan Sulaiman, Rizky Ridho, hingga pelatih Sintayong menjadi ikon di kemasan baru Indomilk. Ini merupakan bentuk dukungan untuk timnas yang sedang melakoni fase kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi salah satu peluncuran ini adalah untuk memberikan simbol kemerayakan bahwa dedikasi dari Timnas Indonesia sendiri dan sepak bola di Indonesia itu sudah menuju ke pentas bola dunia. Sangat baik untuk memberikan respon ke penggemar dan masyarakat Indonesia untuk meningkatkan emosi dan juga kebanggaan nasional itu. Supporter timnas dan penggemar susu yang ingin mendapatkan produk Indomilk dengan kemasan baru tersebut bisa mendapatkan di booth resmi Indomilk saat pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi di Gelora Bung Karno, Senayan. Dari Jakarta, Muharlin dan Iriansa Wahyudi melaporkan. Kami akhiri jumpa kita pagi ini. Pemirsa, berita-berita yang kami sampaikan di program seputar Ayus pagi hari ini juga dapat dilihat di okezone.com. Silakan men-scan barcode yang tertera. Saya Raisa Nadia, selamat beraktivitas, tetap semangat, dan sampai jumpa.